Al kendin bak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, sesosok Dedi dari Dua Bocil. Sebut saja Yayatullah, bukan lagi John Statham, oke? Setelah istirahat hampir setahun, akhirnya ada kesempatan lagi untuk bisa membuat review film di awal tahun 2022. Dan kali ini saya akan mereview film horor asal Turki yang cukup menegangkan dan sangat misterius, berjudul Sicin 2014. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Katakan all is well. Cerita bermula di suatu kampung di mana terlihat dua gadis muda bernama Asnur dan Indah sedang mendatangi salah satu dukun ternama di kampung tersebut. Mereka berdua agak kebingungan, sebab ini pertama kali mereka datang ke tempat yang bisa dibilang jalan menuju kesesatan. Başınızı örtün. İhsan Hoca sizi bekliyor. Ketika sampai di bawah, akhirnya mereka berdua bertemu dengan Pak Dukun tersebut. Sebut saja si Caklut. Di sini, Asnur ingin menyampaikan unek-uneknya yang sudah lama dipendam. Sebab dia mencintai seorang pria bernama Kudret, yaitu sepupunya sendiri. Akhirnya si Pak Dukun memanggil roh setan untuk menjawab langsung pertanyaan dari Asnur. Kudret teyzenin oğlu. O senin. 12 tahun kemudian, scene berpindah di mana Asnur secara langsung mendatangi lokasi tempat kerjanya si Kudret. Yang ini orangnya? Ternyata selama 12 tahun belakangan ini, mereka memiliki hubungan gelap sampai-sampai Asnur harus meminta pertanggungjawaban atas kehamilan yang usia kandungannya sudah mencapai 4,5 bulan. Pertengkaran hebat pun terjadi antara mereka berdua. Karena merasa kesal, Kudret pun menampar Asnur sampai terjatuh sehingga mengeluarkan darah. Seketika Kudret panik dan harus secepatnya membawa Asnur ke rumah sakit. Malamnya di rumah sakit, Kudret mengatakan bahwa bayi yang dikandung Asnur sudah tiada. Dan itu membuat Asnur sangat kesal bercampur sedih. Dan dia pun harus memohon kepada Kudret agar tidak meninggalkan dirinya. Tapi di satu sisi, Kudret yang sudah terbebas dari bukti status hubungannya, dia pun mengancam Asnur agar tidak mengganggunya lagi. Sebab jika dia masih mengganggunya, dia akan dikirim ke desa tempat pengasingan bersama kakaknya. Di tempat lain, kita diperkenalkan istri Kudret, bernama Nisa. Putrinya bernama Ceda yang sedang buta, dan ibunya yang lagi terbaring sakit, sebut saja Vexana. Nisa adalah istri yang sangat baik, rajin, taat, dan patuh pada suami. Dan sangat ikhlas merawat ibunya Kudret. Maka dari itu, sangat disayangkan jika Nisa mengetahui hubungan gelap dari suaminya. Acıktın mı kızım? Daha değil anneciğim. Malamnya, Kudret dibangunkan oleh putrinya, yang tiba-tiba saja datang ke kamarnya dan membawa dua bola mata untuk dipasangkan agar dapat melihat seperti semua orang. Seketika Kudret kaget dan ternyata semua hanya mimpi. Setelah itu, Kudret beranjak ke kamar Ceda, khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Dia pun teringat akan masa lalunya sebab pada saat istrinya melahirkan dengan santainya menunda membawa ke rumah sakit. Akibatnya, bayi Ceda sendiri pada saat itu mengalami luka parah pada syaraf matanya. Dan akhirnya tak dapat melihat hingga sekarang. Keesokan harinya, Asnur tiba-tiba menelpon Kudret. Sebenarnya hanya untuk berpamitan. Tapi Kudret yang sudah tidak ingin berhubungan lagi, dia pun menolak mentah-mentah dan langsung menutup teleponnya. Di saat bersamaan, Ceda yang ada di rumah tiba-tiba mendapat firasat buruk yang akan terjadi pada keluarganya. Dan benar, itu adalah tanda bahwa dalam waktu dekat ini, keluarga Kudret akan mendapat musibah yang amat berbahaya. Scene berpindah di mana Asnur datang menemui Pak Dukun Caklut dan meminta tolong agar bagaimanapun caranya Kudret harus menjadi miliknya seorang. Dengan membayar sejumlah uang dan gelang emas, akhirnya Pak Dukun menyetujui untuk membantu Asnur. Pak Dukun menanyakan siapa saja yang tinggal bersama Nisa. Sebab perlu diketahui jika ingin menyihir Nisa, dia pun harus kehilangan sosok dari keturunannya sendiri, termasuk ibu dan anaknya.
Asnur agak kasihan dengan Ceda, tapi Pak Dukun tetap meyakinkannya dan Asnur pun juga ikut setuju dengan keputusan tersebut. Dengan menggunakan sihir mantra babi dan jin dari golongan Ansar, Nisa pun akan mati sebelum malam kelima beserta seluruh keturunannya. Senin de bebeğin varmış. Kim acıdı ona? Di sini Pak Dukun berkata jika ingin meyakinkan jin Ansar, dia harus melakukan penistaan agama Islam dan membutuhkan sesuatu milik Nisa, entah itu air liur, rambut, darah, ataupun potongan kuku. Dan Asnur pun menyetujuinya. Yapın hocam. Allah sizden razı olsun. Keesokan harinya, Asnur datang bertamu ke rumah Nisa untuk melakukan misinya. Mereka sedikit berbincang-bincang, bercanda tawa tentang suami mereka masing-masing. Tapi tanpa diketahui, disinilah titik awal balas dendam Asnur kepada keluarga Kudret. Sevap çok büyük. Sebelum pulang, Asnur meminjam toilet dan sebisa mungkin mendapatkan sesuatu milik Nisa. Akhirnya, dia menemukan beberapa helai rambut dan bekas pembalut yang akan menjadi alat untuk mengguna-gunai keluarga Kudret. Öznurcuğum. Setelah berpamit pulang, Asnur tanpa sengaja bertemu dengan Kudret. Dan ada sedikit kata-kata perpisahan terakhir yang akan membuat mereka saling berpelukan, saling cinta, kangen, dan rindu. Karımdan uzak dur. Evimden uzak. Scene berpindah di mana Asnur sudah menyerahkan apa yang telah disuruhkan oleh Pak Dukun. Dan ritualnya pun segera dimulai. Ellezine faram min hassa. Setelah ritualnya selesai, Pak Dukun menjanjikan hajat Asnur akan terkabul dalam 5 hari. Setelah itu, Asnur pun balik. Malam pertama. Di waktu subuh, Nisa sudah terbangun untuk melakukan sholat subuh. Sebelum itu, dia berwudu dan bersiap-siap untuk menunaikan kewajibannya. Setelah selesai sholat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang sangat mengerikan terjatuh tepat di depannya. Nisa pun kabur lalu mengunci pintu. Tapi tak sampai di situ, ketika sore hari, setelah memberikan ibunya makan, dia pun lanjut untuk membersihkan kamar Ceda. Tak lama kemudian, Nisa tiba-tiba saja merasa aneh dan seperti telah kerasukan. Entah kenapa, dia mengambil sebuah gunting dan boneka lalu memotong rambut boneka itu dan langsung memakannya. Dan bukan hanya itu, rambutnya sendiri juga ikut dipotong lalu memakannya juga. Singkat cerita, Nisa mulai curhat kepada suaminya tentang apa yang terjadi tadi pagi. Dia pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyeramkan dan aneh terjatuh tepat di depannya setelah sholat. Tapi si Kudret yang sikapnya selalu keras menganggap bahwa itu semua hanya tahayul, sebab Nisa sendiri sangat terobsesi dengan hal goib dan dianggap gila oleh suaminya sendiri. Malam kedua. Di tempat Asnur, dia memiliki seorang ibu mertua yang tinggal bersamanya, sebut saja Nyonya Pap. Tapi sejak suaminya meninggal, Asnur sudah tidak peduli lagi dengannya dan sering sekali membentak ibu mertuanya itu. Sebelum tidur, dia sedikit terganggu dengan suara benturan yang ada di kamarnya. Setelah dilihat dengan baik-baik, sosok yang tidak asing berdiri di dekat tembok tersebut. Dan tiba-tiba... Akhirnya Nyonya Pap masuk dan hantunya pun sudah hilang. Setelah sudah membaik, Asnur mulai menyalakan lampu dan tanpa sengaja dia terkena silet tepat di bawah kakinya. Dan merasa bingung apa yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya terlihat Nisa yang senantiasa merawat dan membersihkan ibunya masih sedikit kepikiran tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Sambil memasak sup dan bersih-bersih, Nisa meninggalkan ibunya untuk sementara. Dan tanpa disadari, ibu yang seharusnya lumpuh sejak lama dan tidak bisa berjalan lagi, tiba-tiba berjalan ke arah dapur dan mengambil sup yang masih mendidih dan menumpahkan ke sekujur tubuhnya. Malamnya, Asnur dan Nyonya Pap datang untuk melayat dan berbagi kesedihan. Tapi pada kenyataannya, Asnur sudah mulai merasa lega karena sedikit demi sedikit hajatnya mulai terlihat. Malam ketiga.
Malam berikutnya ketika Kudret pulang kerja, dia merasa aneh ketika membuka pintu rumah, yang seolah-olah dipanggil oleh putrinya. Dia pun melihat pemandangan yang tidak biasanya di dalam rumah. Tak lama kemudian, Nisa juga memanggilnya. Selangkah demi selangkah, dengan sedikit rasa takut, dia pun tetap naik ke atas rumah. Terlihat 5 sosok tubuh yang menakutkan sedang diselimuti kain putih dan tiba-tiba hari berikutnya ketika Kudret bangun, dia pun mulai sadar ada yang tidak beres di rumahnya. Dia pun berterus terang kepada istrinya bahwa dia juga sedang dihantui. Jadi dia berencana untuk menemui Pak Haji untuk meminta saran agar dijauhkan oleh hantu tersebut. Singkat cerita, Kudret sudah tiba di tempat Pak Haji dan meminta tolong untuk mendengarkan keluhan yang terjadi pada keluarganya. Tak lama kemudian, setelah dijelaskan, dia pun harus menerima kenyataan bahwa istrinya sedang dirasuki jin jahat. Pak Haji pun mengatakan bahwa walaupun Kudret tidak punya masalah dengan jin, tapi jin yang memiliki masalah dengannya. Maka dari itu, Nisa secepatnya harus diobati. Sebab Pak Haji sendiri pernah mengalami masalah yang sama ketika di awal pernikahannya dengan istrinya. Akhirnya Pak Haji setuju dan akan membantu Kudret untuk mengobati si Nisa. Allah razı olsun hocam. Malam keempat. Nisa yang lagi sendirian di rumah sedang menjahit baju. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang memanggil namanya. Karena penasaran, dia pun mengikuti arah suara tersebut. Ternyata suara tersebut sangat tidak asing dan berasal dari kamar mandi. Akhirnya pintu tersebut dibuka. Dan dia pun kaget sebab di dalam kamar mandi ternyata adalah ibunya sendiri yang baru saja meninggal. Karena terkejut, seketika Nisa menutup pintu dan secepatnya lari ke kamar. Sambil menangis, dia pun mengambil sejadah lalu berdoa dan meminta tolong kepada Allah agar dijauhkan oleh gangguan setan atau iblis. Tak lama kemudian, Kudret pun tiba dan mulai menenangkan Nisa. Kudret mengatakan bahwa dia sudah meminta tolong pada Pak Haji dan akan segera membantunya. Lalu membawanya ke sana dan mengakhiri gangguan jin iblis tersebut. Di tempat lain terlihat Asnur yang baru selesai mandi. Sambil mengeringkan rambut, lampunya pun tiba-tiba mati. Dia pun menyalakan lilin dan tak lama kemudian dia mendengar suara dari dalam kamarnya. Perlahan-lahan Asnur mulai takut sebab dirinya juga merasa dihantui oleh jin yang sama. Dan ternyata ketika di dalam kamar muncul sesosok wanita iblis yang menyerupai Nisa sambil menggendong bayi hasil hubungan gelap antara Asnur dan Kudret. Al kendin bak. Keesokan harinya Asnur menelpon Pak Dukun dan mulai mengadu bahwa dirinya sedang diganggu hantu atau iblis. Tapi Pak Dukun menjelaskan bahwa jika Asnur tak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Nisa, dia akan baik-baik saja dan mempercayakan semuanya sama Pak Dukun. Tapi di samping itu, mertua Asnur tanpa sengaja mendengar pembicaraan tersebut dan secepatnya kabur pergi ke rumah Kudret. Singkat cerita, terlihat Nisa sudah hampir menyelesaikan jahitan baju milik Chaida. Ada sedikit percakapan antara Nisa dan Chaida, yaitu tentang almarhum Nyonya Vexana alias neneknya Chaida. Tapi setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Chaida membuat Nisa terasa kerasukan dan tersugesti, lalu pergi mengambil sebuah handuk untuk melakukan sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, yaitu bunuh diri. Chaida yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa duduk terdiam sebab dia sendiri tidak bisa melihat atau merasakan keadaan ibunya yang sedang tergantung. Tapi tak lama kemudian, beruntung saja Kudret datang dan dengan cepat menyelamatkan Nisa tepat waktu. Kembali ke Asnur. Terlihat di sini Asnur sedang makan malam sendirian di rumah dan masih sedang memikirkan tentang hantu yang masih sering mengganggunya. Tak lama kemudian, makanan yang dia santap tiba-tiba saja berubah menjadi cacing tumis kecap lalu memuntahkannya di wastafel. Karena takut, dia pun berlari ke ruang tamu untuk mengambil handphone sembari ingin menghubungi Pak Dukun. Tapi Asnur tiba-tiba terkejut dan merasakan badannya sedang dikretek-kretek oleh sesosok hantu hingga seluruh tubuhnya patah hingga tewas. Malam kelima.
Akhirnya Kudret membawa Nisa bertemu dengan Pak Haji. Sebelum rukiahnya dimulai, Kudret menyampaikan kepada Pak Haji bahwa Nyonya Faf alias mertuanya Asnur datang menemui Kudret lalu menyampaikan semua percakapan Asnur dengan dukun yang dia dengar lewat telepon. Dengan begitu, Pak Haji sudah memastikan bahwa mereka membuat perjanjian dengan jin jahat dan tugasnya akan lebih berat dari apa yang mereka kira. Terlihat sebuah ruangan yang berisi 3 buah Al-Quran dan 1 kursi kosong yang akan menjadi alat bantu rukiahnya Nisa. Setelah masuk, mereka pun bersiap-siap sambil menceritakan bahwa dulu sekali Rasulullah juga pernah mengalami kasus yang sama pada seorang anak di zamannya. Di samping itu, Nisa yang kesadarannya masih belum baik, dia melihat sesosok hantu bocil yang sedang memerhatikannya dari kejauhan. Setelah persiapannya selesai, Pak Haji pun memulai rukiahnya sambil membacakan doa-doa untuk mengeluarkan jin jahat yang berada di tubuh Nisa. Setelah tubuhnya mulai melemah, Pak Haji bersiap-siap untuk mengambil balok dan memukul kepala Nisa, bertujuan agar jin jahat dapat keluar dari tubuh Nisa. Tapi Kudret yang tanpa mengetahui hal tersebut secara spontan menghentikan Pak Haji, dan Pak Haji pun menjelaskan bahwa di tubuh ini bukan Nisa lagi, dan dia tidak bermaksud untuk melukainya. Karena terlalu lama, jin jahat yang tadi seharusnya sudah melemah, sekarang sudah pulih kembali dan berhasil menangkis serangan dari Pak Haji. Di sini Pak Haji berhasil menahan Nisa yang lagi kerasukan, lalu mengikatnya kembali ke kursi. Setelah itu, Pak Haji mengambil balok, lalu kembali memukul kepala Nisa hingga berdarah dan membuat amarah si Kudret jadi memanas. Karına gönül veren de bizim kaderimiz. Ölümlere üfleyenlerin şerri. Allahu Ekber! Lan! Kudret dur! Karıma! Usut punya usut, ternyata selama ini hantu bocil yang memperhatikannya dari kejauhan adalah putrinya sendiri, yaitu Cheida. Dan Nisa yang sangat dekat dengan putrinya itu hanya berada di bawah pengaruh sihirnya Cheida. Dan dialah sebenarnya yang selama ini kerasukan. Çok kötü bir şey oldu. Söyle ne oldu? Anne! Ver kızım çöp at. Bana Nisa'dan bir şey lazım. Tükrük olur. Kanından olanlar ölecek. Büyü ona yapılmış. Şeyda? Ve ondan! Jadi kesimpulannya, karena yang kerasukan adalah Cheida, otomatis seluruh keluarga keturunannya Cheida akan mati termasuk Asnur dan ayahnya si Kudret. Soalnya kan Asnur dan si Kudret kan dia sepupuan. Jadi karena satu keturunan dia juga ikut mati. Dan film pun habis. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika ada hal yang harus dibahas, boleh komen di bawah. Dan jika tertarik untuk mengikuti video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya dan kalian tentunya. Terima kasih, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan all is well.